Well, good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to with me, Ikhwan Nur Hakiki. So today we are going to learn about chapter 4. This is my world. Let's open our class today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today we are going to talk about things around us atau benda-benda yang ada di sekitar kita. So there will be three material. The first is asking information. So when you want to ask about some information about things, jadi ketika kalian ingin menanyakan suatu benda atau menanyakan suatu jumlah tentang suatu benda, bisa kita pelajari di asking information. The second one is plural and singular noun, atau kita biasanya bisa sebut sebagai benda tunggal atau benda jamak. Jadi kita akan belajar itu. And the third one is about there is and there are. Jadi there is dan there are. We will talk about the difference, atau kita akan menanyakan atau mempelajari perbedaan dari there is dan there are. So check this out. Okay, well student, for the first material, we are going to talk about asking information atau menanyakan suatu informasi. Well, informasi apa yang kita ingin tanyakan yaitu bagaimana cara kita menanyakan jumlah dan nama dari suatu benda. Jadi ketika kita ingin mengetahui jumlah dari suatu benda, kemudian jika kita ingin mengetahui nama dari suatu benda, kita bisa menggunakan ekspresi berikut. Jadi ada dua kolom di situ. Jadi di kolom yang kiri itu bagaimana cara kita menanyakannya, dan di kolom yang kanan yaitu tentang responnya. So, untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 itu digunakan untuk menanyakan nama dari suatu benda. So, number 1, how many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu punya? Responnya adalah I have 3 pens. Saya mempunyai 3 pulpen. Nomor 2, how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? I have 3,000 rupiah. Jadi bedanya di how many dan how much. Kita akan pelajari setelah ini. Nomor 3 adalah what is this? Apa ini? This is a pen. Ini adalah sebuah pulpen. Number 4, what are these? Apa ini? These are 3 pens. Ini adalah 3 pulpen. Jadi perbedaannya adalah di this is dan these are. Kita akan juga pelajari setelah ini. Well, untuk memberikan pengetahuan tentang perbedaan dari this is dan how much, itu kalian bisa lihat ada gambar gula. Apa bahasa Inggrisnya gula? Yaps, sugar. Jadi ketika kalian ingin menanyakan apa ini, itu bisa pakai di contoh conversation antara Bu Ikhfa dan students. Bu Ikhfa, what is this? Apa ini? Students, this is sugar. Ini adalah gula. Bu Ikhfa, how much sugar do you have? Berapa banyak gula yang kau punya? Students, I have a bowl of sugar. Saya mempunyai semangkok gula. Well students, dari konteks percakapan ini kita bisa mengetahui atau menyimpulkan bahwa ada perbedaan dari this is dan how much. Jadi kegunaan dari this is dan how much. Nah, jadi this is itu artinya ini adalah. Jadi bendanya dekat. Jadi ketika kalian ingin menanyakan suatu benda yang dekat dengan kalian, itu kalian bisa menggunakan this is, yang itu adalah untuk benda yang tunggal atau satu. Jadi ketika kalian tahu bahwa bendanya itu satu dan kalian ingin menanyakan nama dari benda itu apa, itu kalian bisa pakai this is. Terus yang nomor 2 adalah how much. Jadi kata tanya how much atau artinya berapa banyak itu hanya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Misal sugar. Sugar itu apa? Yaps, gula. Apakah gula bisa dihitung?
No, gula bisa dihitung ketika gula itu sudah ditakar atau gula itu sudah dimasukkan dalam suatu wadah. Misal di gambar itu adalah gulanya dimasukkan ke dalam sebuah mangkok. Makanya kita bilangnya a bowl of sugar, semangkok gula. Atau nanti ketika kalian ingin menangkap suatu gula atau suatu benda dan kamu sudah tahu takarannya, misal aku tanya, how much sugar do you have? I have 1 kilogram sugar. Jadi kita bisa tahu berapa jumlahnya itu dari satuannya. Satuannya berapa? 1 kilogram. Atau kalau di gambar ini itu a bowl of sugar, yaitu semangkuk. Jadi kita bisa menghitung sugarnya ketika dia berada di dalam suatu wadah. Apalagi ya benda yang tidak bisa dihitung, misal air. Berarti kita pakai how much water, udara, how much air. Kemudian apa lagi yang tidak bisa dihitung? Pollution, how much pollution, berapa banyak polusi. Nah itu semuanya kita memakai how much. Nah untuk contoh selanjutnya kalian bisa lihat gambar ada 3 pencil crayons atau ada 3 pensil warna. Itu ada percakapannya. Bu Iqfa, what are these? Apa ini? Students, these are pencil crayons. Ini adalah pensil warna. Bu Iqfa, how many pencil crayons are there? Berapa banyak pensil warna di sana? Students, there are 3 pencil crayons. Ada 3 pensil warna. Nah, itu kalian bisa hitung. Ada 3 pensil warna. Ada warna yang kuning, ada warna ungu, ada warna biru. So, dari konteks ini kita bisa tahu bahwa ketika bendanya banyak, itu kita memakai these are. Jadi these are itu artinya ini adalah, tapi untuk benda yang jamak atau banyak yang kalian bisa hitung. Ada 1, 2, 3, dan pokoknya lebih dari 1 itu sudah banyak ya. Dan yang kedua adalah how many, berapa banyak. Jadi how many itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Misal book, how many books. Kemudian handphone, how many handphones. Kemudian apple, how many apples. Kayak gitu. Jadi how many itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Do you understand? Oke, next material kita akan belajar tentang noun. Apa itu noun? Kata benda. Jadi kata benda itu bisa berupa animals, hewan-hewan, bisa berupa place, tempat, bisa berupa things, benda-benda yang ada di sekitar kita, juga bisa idea atau suatu ide atau gagasan. Nah, ini ada beberapa pembagian dari kata benda. Jadi kata benda itu dibagi 2. Jadi yang di sebelah kiri itu ada singular, dan di sebelah kanan itu ada plural. Nah, murid-murid bisa analisis sendiri apa sih perbedaannya dari singular, apa sih perbedaannya dari plural. Oke, jadi di singular itu ada gambar 1 anak. Kalau di plural itu ada gambar 2 anak. Jadi kalian bisa tahu nggak, paham apa sih perbedaannya dari singular sama plural? Yaps. Jadi kalau singular itu untuk benda yang cuma 1 atau tunggal. Kalau di plural itu untuk benda yang lebih dari 1 atau kita bisa bilang banyak. Jadi untuk singular itu one boy, 1 anak laki-laki. Kalau di yang plural itu ada 2 boys, 2 anak laki-laki. Kalian lihat di kata boy. Perbedaannya apa? Nah, jadi kalau di yang tunggal, boy-nya itu tetap tulisan B-O-Y. Tapi kalau yang di plural itu boys, B-O-Y-S, ada S-nya. Jadi kenapa sih kok harus ada S? Nah, kalian harus tonton video ini sampai selesai, oke? Oke, berikut adalah cara mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk plural. Seperti yang tadi, one boy menjadi 2 boys. Jadi ketika kalian ingin mengubah benda itu dari 1 menjadi banyak, itu bisa menambahkan S. Misal book. Book 1 buku, books
Jadi ditambahkan S menjadi banyak buku. Terus yang kedua adalah menambahkan ES. Jadi untuk ES ini hanya untuk kata-kata tertentu atau kata-kata benda tertentu, yang itu dia akhiran X, box, boxes, akhiran CH, watch, watches, akhiran SS, mouse, mouses, akhiran S, bus, buses. Oke, untuk aturan yang ketiga atau aturan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengubah bentuk tunggal ke bentuk jamak atau cara mengubah singular ke plural. Jadi yang nomor 3 yaitu untuk kata benda yang dia punya akhiran Y di belakang, itu kalian ganti Y-nya dengan I, kemudian kalian tambahkan ES. Jadi gimana urutannya? Jadi Y-nya kalian ganti I, setelah diganti I kalian tambahkan ES. Misal di situ example dictionary. Dictionary itu artinya kamus. Jadi dictionary itu satu, dictionaries itu kamusnya banyak. Baby itu satu bayi, kalau babies itu bayinya banyak. Terus butterfly atau kupu-kupu itu satu kupu-kupunya. Kalau lebih dari satu, butterflies, kupu-kupunya banyak. Jadi Y-nya kalian ganti I, kemudian tambahkan ES. Oke, ini ada contoh kata benda, noun. Kita ingat tadi ya, kalau bendanya itu satu dan dekat dengan kalian, jadi kalian memakai this is. Berarti this is a cat. Ini adalah seekor kucing. Jadi kucingnya cat saja, cuma satu. Nah, ketika catnya itu atau kucingnya lebih dari satu, berarti kalian pakainya these are 4 cats. Jadi jangan lupa kalau bendanya banyak berarti pakai these are, dan juga kata bendanya harus ditambahi S atau IS. Dalam hal ini itu ditambahi S. These are 4 cats. Ini adalah 4 kucing. Nah, ini contoh selanjutnya yaitu ada gambar kamus. This is a dictionary. Ini adalah sebuah kamus. Kamusnya cuma satu. Berarti dia pakainya this is. Ketika kamusnya lebih dari satu, berarti kita pakai these are 2 dictionaries. These are 2 dictionaries. Ini adalah 2 kamus. Jangan lupa kamusnya itu harus ditambahi ES dan Y-nya diganti dengan I, sesuai dengan kaidah singular and plural. Bisa difahami? Good job! Well student, this is our last material today. Jadi ini adalah materi terakhir kita, yaitu tentang there is dan there are. Nah, there is dan there are ini punya kesamaan nih sama si this is dan these are. Jadi mereka sama-sama untuk benda yang tunggal dan juga untuk benda yang jamak. Tapi bedanya apa? Kalau di this is dan these are itu total semua kata-katanya beda. Tapi kalau di there is dan there are itu mereka sama-sama pakai there, tapi bedanya hanya di is dan are. Jadi kalau di there is itu digunakan untuk benda singular atau benda yang tunggal, untuk benda yang satu. Tapi kalau di there are itu adalah digunakan untuk benda plural atau benda yang jamak. Jadi mereka bedanya di situ. Dan kesamaannya apa? There is dan there are memiliki arti yang sama, yakni ada. Misal di contoh there is a cat. Ada seekor kucing. Jadi there is itu artinya ada. A cat, seekor kucing. Tapi kalau di there are many cats. Ada banyak kucing. Jadi kalau di there is kucingnya cuma 1 ekor, kalau di there are kucingnya banyak. Terus contoh yang kedua, there is an apple. Ada sebuah apel. Jadi apelnya cuma 1 buah. Dan yang di there are much sugar. Ada banyak gula. Nah, tadi kan kalian bilang nih,
kalau bendanya banyak itu kan harus ditambah S atau ES. Ini kenapa kok gulanya tetap sugar, nggak ada S-nya, nggak ada ES-nya? Well, perlu diingat dan dicatat bahwa kalau penambahan S dan ES itu hanya untuk kata benda yang bisa dihitung. Tapi kalau gula, sugar, kita nggak bisa menghitung gula. Jadi kita tidak perlu menambahkan S pada akhir kata sugar. Jadi tetap aja there are much sugar. I have much money. I have much water. Nah kayak gitu. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa. Cukup tulisannya saja. Seperti itu. Do you get the point? Good job. Oke, murid-murid harus fokus ke gambarnya ya. Jadi gambar ini akan menjadi pedoman kita atau ilustrasi kita bagaimana cara kita membuat kalimat yang memakai there is dan kalimat yang memakai there are. Jadi di suatu gambar, teman-teman bisa lihat dulu gambarnya. Setelah paham, kita lanjut ke pertanyaannya nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1. How many cats are there? Berapa banyak kucing di sana? Coba lihat ada berapa kucing di gambar itu. Cuma 1. Berarti kalau kucingnya cuma 1, berarti kalian pakai there is. Jadi kalian bisa jawabnya there is a cat. Yang nomor 2, how many girls are there? Berapa banyak perempuan di sana? Ada berapa? Yaps, ada 3. Berarti kalau dia ada 3, berarti pakainya there are 3 girls. Jangan lupa dikasih S-nya. Ada 3 perempuan. Terus yang nomor 3, yang terakhir, how many butterflies are there? Berapa banyak kupu-kupu di sana? Coba ada berapa banyak kupu-kupu di situ? Yaps, 2. Berarti kalau 2, there are 2 butterflies. Jangan lupa kalau butterfly itu Y-nya kalian hapus, ganti I dan ditambahkan ES karena kupu-kupunya lebih dari 1. Bisa difahami? Well, that's all from my explanation. If you want to ask a question, jadi ketika murid-murid ingin bertanya sesuatu, bisa langsung tanya di WA group. Semoga teman-teman bisa lihat video ini dari awal sampai selesai. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.